Bang, abang diminta bapak untuk ngurusin umat, kira-kira gitu. Oh, ngurusin umat. Terus terang Pak Prabowo itu juga sering sampaikan, jadi Iya, ada iya. sekelompok orang itu memanfaatkan keberantakan data-data Mhm, yang ada itu untuk melakukan manipulasi, mhm, mhm, untuk melakukan korupsi dan mhm, macam-macam. Nah, mhm, itu yang akhirnya mhm, kami berkesimpulan kita harus beresin data-data ini. Data mhm, ini benar tidak? mhm, Itu kan mhm. sama kan, misalnya data kemiskinan kita itu kan Ya. seringkali jadi manipulasi Mhm. untuk apa bantuan sosial dan sebagainya. Ketika Pak Prabowo panggil saya dan Gus Irfan secara bersamaan, hal yang pertama beliau sampaikan itu adalah masalah Indonesian Village. Selain pelayanan dan akuntabilitas yang jauh lebih baik, kebermanfaatannya untuk ekonomi domestik kita Mhm. itu semakin besar. Halo pendengar dan netizen Radio Sinta dimanapun Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Pak Prabowo. Tapi dulu ya, sekarang sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia. Sebuah badan yang baru dibentuk oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang bertujuan untuk menangani penyelenggaraan haji di Indonesia. Sebelumnya penyelenggaraan haji di Indonesia ditangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di sana ada PHU, Penyelenggara Haji dan Umroh. Nah, sekarang di eranya Pak Prabowo, urusan haji ditangani, dikelola langsung oleh Badan Penyelenggara Haji yang baru saja dibentuk dengan ketuanya Gus Irfan Yusuf dan wakilnya Pak Dhanil Anzar Simanjuntak. Saya sekarang berada di kantornya, bukan kantor Badan Penyelenggara Haji, tapi kantornya Bang Dhanil ya. Nah, saya terima kasih Pak Dhanil sudah meluangkan waktu Sama-sama Mas Wiryo. setelah sekian purnama ya. Saya suara Mas Wiryo terkenal, tapi wajahnya belum tentu saya Baru, ingat. Jadi baru ini, gitu. iya, Baru pernah ketemu ya, baru tatap muka langsung ya. tapi suaranya itu terkenal. Gitu ya Bang ya. Iya, jadi kayak dulu zaman dulu Edi Silitonga Di sini tuh kan. nyanyi gitu kan. Tapi Dengan wajahnya belum tentu kita ingat. dengan lagu yang Mama. Apa itu Bang ya kalau Iya, iya, generasi ini iya, ya? iya. Enggak, itu Oke. generasi Mas Wiryo, saya Oh gitu. Oh gitu ya. Oke. Karena Pak Dhanil Bang sekarang sudah. Daniel aja. Nah ini saya biasa Bang Dhanil ya, tapi karena sudah menjadi pejabat Enggak, saya harus menyesuaikan. sama. Bang Dhanil aja ya. Iya. Oke, Bang Dhanil. Terus saya ucapkan selamat dulu ya Bang Dhanil ya, karena Pak Prabowo sudah mempercayakan Bang Dhanil mendampingi Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Nah tentu tugasnya berat banget nih Bang. Iya, jadi kalau saya bercerita, kan dinamika penyusunan kabinet juga pasti sangat tinggi. Pak Prabowo kan ingin merangkul banyak pihak ya. Kami yang di sekitar beliau tentu memahami itu. Saya selalu sampaikan kami sebagai prajurit Pak Prabowo ya siap diperintahkan dimanapun dan sesuai dengan kebutuhan beliau karena saya sadar betul kami alat dalam tanda kutip alat perjuangan beliau. Nah makanya ketika diminta jadi tiba-tiba karena awalnya kan tidak diminta urusin badan penyelenggara haji ya, ada Awalnya urusan diminta yang apa? lain. Oh urusan yang lain. Sementara apa namanya sebagai juru bicara tetap pada saat itu. Jadi Pak Prabowo meminta saya adalah yang beberapa pos kementerian jadi opsi. Dan kemudian jalan dengan dinamika, kemudian akhirnya saya ditugaskan sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji bersama dengan Gus Irfan. Gus Irfan kan cucu ya, pendiri NU. Nahdlatul Ulama. Orang tahu saya punya punya latar belakang pimpinan Muhammadiyah, mantan ketua umum pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Jadi Pak Prabowo menduetkan kami berdua untuk penyelenggara haji ini. Dan ketika pertama kali dengarnya sih, saya dengan istri itu kaget, Mas Wiryo. Terus terang saya Di luar ekspektasi di luar ya. ekspektasi saya tuh sampai bingung karena dikabarinnya malam Jam berapa Pak? jam 10-an. Jam Jadi 10. iya saya
saya bingung, istri saya juga bingung karena kami tidak punya ekspektasi untuk mengurusi penyelenggaraan haji. Menurut saya berat sekali. Kedua, apa namanya, ini kan penuh dengan masalah beberapa waktu yang lalu. Kemudian ketiga, banyak tantangannya. Betul. Yang orang yang naik haji ini kan belum tentu orang kaya loh. Betul, betul. Mereka yang naik haji itu adalah mereka yang nabung dari sekian lama segala macam, bahkan ada yang jual tanah, jual rumah segala macam. Karena ini kan cita-cita seorang muslim Setiap tertinggi. muslim ya. Setiap betul. muslim itu pasti cita-cita tertingginya adalah naik haji. Jadi terus terang saya dengan istri saya itu dengan istri nangis ketika bukan nangis karena merasa tidak mampu dan sebagainya, tapi nangis karena dalam tanda kutip takut. Oh. Nah, tanda kutip takut dengan tanggung jawab ini tidak mudah. Tanggung jawab ini mengemban cita-cita tertinggi umat Islam. Ya, ya. Jadi di tengah terus terang banyak pengolahan haji yang dalam tanda kutip tidak amanah. Gitu. Itu yang kemudian menjadi kekhawatiran dan kegelisahan saya dengan istri ketika menerima amanah ini. Makanya ketika kita terima, kita dilantik, Gus Irfan dan saya berkomitmen, Gus, Pak Prabowo minta kita beresin penyelenggaraan haji, maka kita pastikan kita mau beresin sebenar-benarnya, apapun tantangannya. Iya. Malam itu yang menghubungi langsung Pak Prabowo. Staf Pak Prabowo, Aspri ya. Aspri. Itu Mas langsung Agung. diberitahu Awalnya, penugasannya atau ya, hanya suruh datang? Awalnya saya disampaikan oleh Aspri, Mas Agung pada saat itu, Bang, abang diminta Bapak untuk ngurusin umat, kira-kira gitu. Oh, ngurusin umat. Belum ngurusin aja, belum ya, belum ada. Umat Islam gitu. Oh iya. Oh. Oh iya gitu. Oh, itu kemudian dia kontak lagi, Bang, ngurusin haji gitu loh. Itu selang berapa lama? Oh, kontak yang kedua? Seminggu. Oh, seminggu. Oke. Karena memang di awal sebulan sebelum itu sempat juga saya disampaikan Pak Prabowo, 2 kali ditanya Pak Prabowo, Nil, kamu pasnya di mana? Saya selalu jawab, saya ikut perintah Pak. 2 kali saya ikut perintah Pak. Beberapa kali kemudian baru kamu harus jadi pemersatu umat. Gitu. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya pada saat itu. Akhirnya ya ini. Yang ada dalam benak Bang Dani ketika itu apa? Kira-kira apa ya? Satu umat itu macam-macam. Saya nggak sulit menafsirkannya. Sempat saya tafsirkan ya. Jangan disuruh ke Kemenak gitu kan, kira-kira gitu. Macam-macam lah tafsirnya. Terus terang kan memang mungkin latar belakang saya sebagai mantan ketua umum Himpunan Pusat Pemuda Muhammadiyah, kebetulan dai juga gitu. Tapi kan kalau berangkat dari latar belakang saya sebagai akademisi, saya ekonomi kebijakan publik, ekonomi publik begitu, keuangan publik, ya itu latar belakang saya. Iya, jadi memang sebagai lembaga yang baru dengan beban pekerjaan yang berat, jadi kan tantangannya besar ya. Betul. Nah, sekarang apa yang tengah dipersiapkan Bang Dani? Jadi sekarang ini lagi ribet dengan urusan SOTK, urusan penganggaran, karena lembaga badan baru nih, Mas Wiryo. Jadi ini kan memisahkan diri dari Kementerian Agama. Nah, jadi ada satu problem, misalnya problemnya adalah revisi Undang-Undang Nomor 18 2019 tentang penyelenggaraan haji itu belum direvisi. Di undang-undang itu disebutkan bahwasannya penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama, betul. Nah, di sisi lain di pemerintahan baru ada Perpres yang mengamanahkan penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji. Ya, artinya penyelenggaraan haji tidak lagi di Kementerian Agama, namun masih berkoordinasi dengan Kementerian Agama di Perpres ini. Nah, sambil ya nanti kita lihat bagaimana revisi undang-undang yang akan terjadi. Akhirnya badan yang dibentuk oleh Pak Prabowo ini melalui Perpres, dia badan setingkat menteri
di mana badan akan tetap berkoordinasi dengan Menteri Agama karena beberapa hal infrastruktur macam-macam itu masih di Kementerian Agama, dan badan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi akhirnya ini sekarang dalam proses ya tadi migrasi secara institusi, karena kan di sana selama ini yang melaksanakan penyelenggaraan haji itu adalah Dirjen PHU. Ya. Nah, Dirjen PHU inilah yang kemudian hari-hari ini mendampingi kami melakukan proses migrasi atau migrasi dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji. Sebenarnya simpelnya bedol desa saja dari PHU ke badan, itu simpelnya. Namun ternyata kan tidak sesimpel itu karena di Perpres misalnya SOTK-nya agak berbeda dan sebagainya. Nah, itu yang sekarang sedang kami harmonisasikan, termasuk penganggaran dan macam-macam. Karena kan kalau badan nanti tentu misalnya dirjen di sana eselon 1, badan di sini kan eselon 1A ya kalau di di Kementerian Agama. Kalau di sini badan itu nanti set yang Sestama namanya, sekretaris utama. Ya 1A juga. Kemudian nanti ada beberapa deputi pengganti dirjen kan. Nah, beberapa deputi. Nanti kalau di Perpres kita lihat ada beberapa deputi, baru eselon 2-nya ada inspektorat dan macam-macam. Jadi kami masih disibukkan itu. Saya saja misalnya kantor kita masih beres-beresin. Saya pikir ini sama dengan kantornya rencana di mana, Pak? Di Tamrin. Di Tamrin. Oh, yang di Kementerian Agama di Tamrin. Kita sementara memanfaatkan itu, kemudian sambil ditata semuanya, Mas Wiryo. Oke. Jadi masih menunggu revisi Undang-Undang Haji tadi ya? Ya, revisi Undang-Undang Haji kan pasti itu DPR, atau bisa juga nanti inisiasi pemerintah, itu nanti kita lihat kondisinya. Namun penyelenggaraan haji sudah ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji. Karena ini sudah berjalan, kan tentu kita tinggal koordinatif dengan PHU. Sambil transisi kan, masa transisi. Jadi kan kebijakan-kebijakan ini sudah dibuatkan oleh PHU. Makanya kami sekarang sedang fokus juga menerima laporan dan mereview semua kebijakan yang sudah dibuat oleh Dirjen PHU. Oleh sebab itulah ada tim transisinya gitu dalam proses ini. Jadi tim transisi sekarang sedang bekerja ya? Dari PHU dan juga dari dari BPH, dari BPH. Penyelenggara Haji. Penyebutannya Badan Penyelenggara Haji, BPH ya? BPH RI. Ya. Artinya penyelenggaraan haji 2025 kemungkinan masih ditangani oleh PHU atau sudah dengan BPH orang-orangnya migrasi. Betul. Jadi kami sekarang ambil kebijakannya, Gus Irfan dan saya itu ya tentu kami melakukan asistensi secara langsung, artinya melit secara langsung begitu dengan kerja sama tentu dengan Kementerian Agama. Jadi harus kompak ini segalanya, karena toh tenaga yang akan kita gunakan itu adalah PHU ini. Cuman nanti strukturnya agak berbeda begitu saja. Nah, oleh sebab itu ini sekarang kita dalam proses harmonisasi itu. Nah, harmonisasi dengan PHU dan Kementerian Agama. Jadi asumsi kita adalah ini dengan DPR juga kita bicara, asumsi kita adalah kita bisa langsung mengawasi proses penyelenggaraan haji, langsung berkoordinasi dengan DPR juga Komisi 8 alhamdulillah mendukung penuh, dan Komisi 8 minta agar BPH itu langsung melakukan asistensi dan pengawasan penyelenggaraan di 2025 ini, karena mengingat beberapa temuan pansus dan sebagainya kemarin. Nah, oleh sebab itulah mereka berharap ada angin segar, perubahan penyelenggaraan haji yang lebih akuntabel, lebih transparan. Jadi dipercepat ya? Lebih baik.
Ya, DPR juga agaknya Komisi DPR, 8. iya DPR malah justru ingin lakukan akselerasi karena banyak masalah-masalah temuan pansus-pansus kemarin itu, mereka ingin ada kepemimpinan yang lebih segar, yang lebih punya semangat yang Iya, lebih tadi transparan, melayaninya tadi ya. melayani, lebih akuntabel. Iya, terlepas dari pansus dan sebagainya, kan setiap tahun tingkat kepuasan jemaah haji kan cukup tinggi ya Bang Daniel ya. Nah ini kan juga yang tetap harus Iya. dijaga pelayanannya. Kemudian Badan Penyelenggara Haji ini kan lembaga baru yang struktur di daerah barangkali kan juga belum ya. Nah Ya ini nanti jadi migrasi saja tuh Mas Wiryo. yang kanwil-kanwil di daerah Ya, yang nanganin nanti haji itu migrasi itu. ya kan ada kan kita tetap berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Tentu kan di daerah kan asetnya banyak sekali, Iya. termasuk asrama haji dan sebagainya. Kan di Kanwil itu ada bidang Kabid haji. Haji, iya. Nah, tentu tinggal migrasi itu adalah nanti akan menjadi bagian yang koordinatif dan hierarkis dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi kayak aset-aset misal asrama haji dan sebagainya itu nanti Ya, akan nanti di tengah alihkan ke jalan tentu akan dialihkan ke Badan Penyelenggaraan Haji. kira-kira butuh waktu berapa lama Bang Daniel Wah, untuk ini Badan Haji ini kalau sehingga bisa perintah Pak Prabowo tentu Secepatnya. ingin secepat, akseleratif. Tapi saya sementara ini belum bisa menjawab terkait dengan kapan tepatnya. Tapi yang jelas kita ingin lebih cepat, lebih akseleratif. Oleh sebab itu, ini sekarang saya terus tukang dobrak ini, dobrak Iya, supaya tugasnya emang cepat. gitu ya. Gitu. Mungkin karena saya Gus Irfan kan kiai ya, mungkin saya karena lebih muda ya sudah kita tugas saya ngedobrak supaya lebih cepat. Jadi ini harus lebih cepat gitu. Iya. Jadi yang jelas saya sudah minta ke PAU, saya juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama, dengan Pan RB, Menteri Keuangan supaya bisa lebih akseleratif. Iya. Selain migrasi dari PHU ke Badan Penyelenggara Haji, apakah BPH juga nanti akan melakukan rekrutmen juga untuk Oh iya, SDM-nya, jadi Bang? semua fungsi penyelenggaraan haji, semua fungsi-fungsi teknis penyelenggaraan haji itu ditangani oleh BPH. Rekrutmen dan sebagainya itu ditangani oleh BPH. Nah, kan ini sekarang sudah berjalan ya. Dirjen PHU sudah mulai melakukan mereka berkoordinasi karena kita baru beberapa minggu kan. Nah, nanti ya kita lakukan pengawasan, kita nggak mungkin stop kan. Ya, kita akan melakukan pengawasan terhadap proses-proses itu. Bayangannya nanti akan seperti apa, Bang? Migrasi dari PHU ke BPH ya? Apakah nanti sifatnya penugasan atau dari BPH minta ke Kementerian Agama untuk Iya, kalau jadi secara otomatis nanti ketika SOTK sudah selesai, kemudian wewenang sudah penuh di BPH, maka mereka-mereka yang di PHU itu, yang misalnya tertarik di BPH, mereka akan menjadi ASN-nya BPH, karyawannya BPH, kira-kira begitu, bukan lagi Kementerian Agama. Itu nanti yang akan diatur oleh Kementerian Pan RB. Jadi ini migrasi BPH menjadi entitas baru yang punya tugas sebagai penyelenggaraan haji atau pengelolaan kegiatan haji. nantinya apakah membutuhkan satu gedung yang baru, perkantoran baru? Karena kalau yang di Tamrin kan gabung semuanya itu, Bang. Iya, di Tamrin itu kan masih banyak space lah ya. Di situ kan Bimas Islam. Betul. Dan nah tentu sementara kan kita akan gunakan itu ya. Nanti kebijakan seperti apa dari Kementerian Keuangan, Menpan RB dengan Bappenas, karena ini kan terkait dengan penganggaran dan sebagainya. Ya kita lihat nanti. Kita sih berharap bisa terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Ya, tentu koordinasi dengan kementerian terkait ya Bang ya. Ini kan bukan hanya Kementerian Agama, ada Kementerian Kesehatan, Banyak sekali kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. perhubungan, Sekarang sudah mulai migrasi, sudah. Jadi pelan-pelan kami komunikasi gitu. Karena tentu beberapa minggu ini kita masih fokus SOTK nih, gitu. SOTK penganggaran dan macam-macam.
Untuk koordinasi terkait dengan SOTK itu ya masih tahapnya ke Menpan-RB, Bappenas dan Menteri Keuangan. Nah, menteri-menteri terkait tentu kami akan koordinasi Menteri Perhubungan terkait dengan pesawat segala macam Iya, kan, iya. ke BUMN seperti Garuda, juga kami komunikasi dengan imigrasi, kemudian Perhubungan juga imigrasi ya. yang juga sekarang Iya, sedang udah sibuk SOTK-nya juga, gitu kan. sama. Kemudian Kementerian Luar Negeri semuanya. Jadi yang jelas kementerian-kementerian terkait itu kami harus perkuat koordinasinya. Bang, kira-kira lembaga ini yang baru ini akan dibawa seperti apa organisasi ini ke depan, Bang? Jadi Gus Irfan dan saya punya komitmen kita ingin mendorong corporate culture baru bagi Badan Penyelenggara Haji. Kita ingin badan ini punya semangat melayani, makanya kita akan kami nyebutnya inilah semi korporat. Artinya tradisi melayani itu harus menjadi wajahnya BPH, Badan Penyelenggara Haji. Services excellent, pelayanan prima itu harus menjadi wajah utama dari Badan Penyelenggaraan Haji ini. Nah, oleh sebab itulah saya berulang kali dengan Gus Irfan menyampaikan ya kita harus rekrutmen ASN, artinya yang migrasi dari Kemenak ya harus punya semangat yang sama dengan kita, siap Iya. melakukan perubahan dalam tata kelola haji dan sebagainya, termasuk perubahan watak sebagai ASN atau watak sebagai nanti watak baru atau profil baru sebagai ASN BPH ya. Itu pertama. Kemudian kedua tentu terus terang saya dengan Gus Irfan sudah bersepakat kami ingin pastikan BPH itu menjadi salah satu institusi negara yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. Jadi kan yang selalu dikeluhkan jamaah itu masalah antrian segala Iya, macam. iya, betul. Kami akan sisir problem-problemnya di mana saja. Setidaknya kami sudah belanja masalah beberapa hal yang terus terang belum bisa saya ungkapkan. Tapi yang jelas yang belanja masalah itu yang akan kami selesaikan, terutama dari sisi transparansi, dari sisi akuntabilitas. Jadi kami tidak ingin cita-cita umat Islam ini itu dibajak dalam tanda kutip untuk kepentingan sekelompok orang, untuk keuntungan sekelompok orang. Jadi saya dan Gus Irfan pastikan kami berdua berkomitmen untuk bersih, berkomitmen untuk menjauhkan diri dari praktek-praktek yang koruptif dan manipulatif. Iya, yang jadi jadi perhatian masyarakat luas khususnya mereka yang ingin pergi haji kan antrian yang panjang banget, Panjang soalnya. puluhan tahun, Bang Untuk Daniel. 5 Ini tahun PR, berapa? iya, ini PR banget nih. Nah, kira-kira terobosan seperti apa sih yang Nah, kan kalau ini kan bukan sekedar tambahan kuota sebenarnya, karena kan ada hal yang banyak harus didiskusikan terkait dengan kuota, itu kan terkait dengan pelayanan dan segala macam. Mungkin salah satunya ya kita akan telusuri data lengkap antrian itu. Kritiknya selama ini dianggap tidak transparan segala macam. Kami akan telusuri data yang kurang lebih 5 juta lebih antrian itu. Kemudian kita cek kebenaran data-data tersebut, jangan-jangan ada yang double, jangan-jangan ada yang pseudo data gitu loh, seolah banyak sesungguhnya nggak ada gitu, yang memungkinkan orang untuk melakukan manipulasi terkait dengan itu. Nah, jadi kami sudah mulai ingin melihat itu pelan-pelan. Ya, kita punya yang namanya sistem komputerisasi aja terpadu Siskohat itu ya. Nah, itu yang data semuanya ada di situ. Oh ya, iya, Bang. makanya kan ada kritiknya, kan Sikohat ini masih belum transparan misalnya, belum akuntabel dan macam-macam. Nah, nanti kita lihat Akan diperkuat juga di sana ya. bagaimana agar Siskohat itu jadi lebih
lebih transparan dan akuntabel. Artinya orang ketika mendaftar dia tahu kapan dia langsung kan, kemudian kapan dia melakukan perubahan segala macam. Kita telusuri satu-satu gitu. Ada tim kita yang telusuri satu-satu karena kan dengan 5 juta lebih Iya. data itu kadang-kadang disitulah manipulasi kecurangan bisa dilakukan gitu loh. Karena tidak mungkin semua orang ngecek secara detail, makanya audit dan review terhadap data itu perlu. Iya. Nah, selain Badan Penyelenggara Haji, yang ngurusin haji ada juga namanya Badan Pengelola Keuangan Haji, Keuangan BPKH, haji, ya. yang wacananya nanti akan dilebur ya di melalui revisi Undang-Undang Haji itu. Itu bagaimana Saya- itu, Bang? Saya belum tahu terkait dengan itu. Tentu itu yang menentukan ya legislator Mereka, lah ya. ya. Kami kan operator. Betul. Jadi apapun yang menjadi keputusan legislator atau yang membuat regulasi ya kami ikuti. Ya, bagaimana baiknya. Saya tidak dalam porsi memberikan pendapat terkait dengan itu. Iya, iya, oke. Yang lain tentu umroh, Bang. Nah, umroh nanti bagaimana ke depannya nih, Bang? Nah, di Perpres ini kami tidak diatur untuk ngurusin umroh. Jadi Hanya haji setelah- Perpresnya yang iya, haji ya? harus haji. Tapi apakah kemudian ke depan ya pemaknaan haji itu juga termasuk umroh seiring dengan dileburnya PHU ke Badan Haji Penyelenggara Penyelenggara Haji, haji. maka ya kami tentu siap. Apalagi kan sebenarnya penyelenggaraan umroh itu banyak ditangani oleh swasta. Swasta, Jadi betul. kalau kemudian regulasi segala macam, nah itu kan nanti bisa diatur oleh oleh Kementerian Agama dan sebagainya. Iya. Jadi Pak Prabowo kan minta yang ditangani oleh BPH adalah haji regulernya, Ya, penyelenggaraan haji. haji regulernya yang setiap tahun nantinya 200 sekian gitu ya. Nah, nanti kan ada haji khusus dan umroh. Ini kan yang ditangani oleh perusahaan swasta nih, Iya, travel. iya. Itu kan yang ngatur dan mengendalikan itu tetap BPH. BPH Jadi tadinya, semua penyelenggaraan haji ya tetap di BPH. Gitu. Nah, ini menarik, Bang, karena dalam beberapa peristiwa kasus ya, itu kan terjadi penipuan Iya, gitu ya. iya. Nah, kemudian merespon hal itu di Kementerian Agama, PHU, membentuk atau apa untuk penyidik-penyidik Iya, ASN sendiri. Pengawas penyidik ASN sendiri, Bang. Iya. Jadi nanti tidak ditangani oleh kepolisian, tapi akan ditangani sendiri karena mereka dilatih juga Ya oleh. itu kan Nah, itu gimana tuh? kayak inspektorat. Nah, Ah, jadi iya, iya. namanya penyelidik internal lah, Internal. inspektorat. Kan tentu kan tidak ada perangkat hukum yang Betul, bisa mengatur betul. terkait dengan itu gitu ya. Yang bisa menangani tindakan kriminal Daerah itu tetap di polisi. aparat kepolisian. Ya, polisi, kejaksaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itulah saya akan memperkuat inspektorat. Gus Irfan dan saya sudah mulai bicarain kuat inspektorat. Kami ingin inspektorat kami mereka-mereka yang paham tentang pengawasan, tentang laporan keuangan, tentang hukum. Jadi kita ingin pastikan memperkuat inspektorat ini penting untuk memastikan proses tadi orientasi, akuntabilitas dan transparansi kami itu bisa terwujud. Jadi Iya, iya, kami ini mulai nih lirik sana sini di internal PHU atau di luar begitu. Terutama talent scouting, jadi ngelihat orang-orang yang punya akuntabilitas, orang-orang yang punya semangat transparansi gitu, itu semangat anti korupsi itu mulai kami lirik sana sini gitu. Untuk posisi-posisi tertentu Betul, itu ya. jadi kayak ya, inspektorat, kemudian sestama, deputi, gitu, kepala biro, kepala pusat dan seterusnya. Tidak menutup kemungkinan Dirjen Haji yang sekarang juga bisa ditarik juga di lembaga ini untuk Semua bisa kemungkinan karena beliau kan juga adalah dari luar ASN kan. betul. Jadi, Profesional ya. Iya, profesional. Jadi siapapun bisa. Apakah beliau akan melanjutkan
batas waktu masa periodenya atau kami melakukan talent yang baru, yaitu nanti kita lihat Situasinya situasinya mungkin bisa segala berbeda macam ya gitu. Pak Daniel ya. Oke, nah Pak Prabowo itu menginginkan ada kampung haji ya di Mekah. Betul, betul. Itu gimana tuh? Ceritanya Indonesian gimana Village. tuh? Jadi yang ketika Pak Prabowo panggil saya dan Gus Irfan secara bersamaan, hal yang pertama beliau sampaikan itu adalah masalah Indonesian Village. Jadi Pak Prabowo ingin memastikan pertama tentu pelayanan untuk jamaah haji Indonesia jauh lebih baik dengan ada Indonesian Village. Nah, termasuk dengan umroh kan, Iya, itu. iya, iya. Nah, kemudian kedua Pak Prabowo melihat sisi ekonomi haji. Wah, Bagaimana haji itu dimensi ekonominya itu diperkuat. Kebermanfaatannya untuk ekonomi domestik kita itu semakin besar. Jadi selain pelayanan dan akuntabilitas yang jauh lebih baik, ya Pak Prabowo ingin manfaat ekonominya itu semakin luas di domestik. Itu kenapa misalnya kajian-kajian fikih misalnya terkait dengan dam, kurban segala macam itu mulai kami bicarakan dengan MUI, dengan Muhammadiyah, dengan NU supaya daging-daging yang dam di sana itu ya. dam di sana itu Bisa misalnya dibawa ke sini bisa ya? di sini, bukan hanya bisa dibawa ke sini tapi bisa dipotong di sini misalnya gitu. Itu mulai kami Oh, kajian bicarakan. fikihnya mulai Iya, berjalan iya, itu ya, ya? mulai kami bicarakan dengan MUI, dengan Muhammadiyah, Iya, dengan iya. NU dan lain-lainnya. Nah, Pak Prabowo ini ada Indonesian Village itu kerjasama dengan investor memang. Jadi yang membangun adalah pihak swasta. Pihak swasta dengan tentu polanya public private partnership. Jadi kampung itu dibangun. Kalau Pak Prabowo berharap ini ada penghubung ke Masjidil Haram, Iya. ada penghubung ke masjid segala macam supaya itu tadi ada MRT dan macam-macam. Jadi itu rencana awal itu yang kemudian diamanahi Pak Prabowo, di mana kemudian ini bisa terwujud gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya Pak Oh iya, Daniel ya. iya. Bicara soal keekonomian haji kan ini banyak faktor ya Pak Daniel. Misalnya tadi kalau kampung haji di sana, kemudian soal pengelolaan haji di Iya, sana ada apa ya untuk konsumsi dan lain sebagainya itu kan makanan Nusantara Iya, khas Nusantara. akhirnya kan kita bisa kendalikan sepenuhnya gitu loh. oke. Misalnya ya bahan-bahan makanan Betul. itu datang dari sini. Indonesia gitu bisa Oh iya, semuanya. Jadi itu yang bagi Pak Prabowo ya harus punya multiplier efek bagi ekonomi domestik gitu loh. Ya, ya. Jadi memang itulah harapan kita semua. Saya rasa Bang Daniel dengan adanya badan yang baru yang khusus ini kan pelayanan terhadap penyelenggaraan haji jauh lebih baik lagi. Kemudian tentu saja nanti harapannya dengan badan yang baru ini antrian yang begitu panjang ini juga Ya, bisa dibalas. terpendek. Jadi hitungan-hitungan kita itu memungkinkan gitu. Tapi tentu tadi transparansi dan akuntabilitasnya diperbaiki. Jadi makanya kita akan secara detail akan telusuri pendataan gitu. Karena terus terang Pak Prabowo itu juga sering sampaikan salah satu kebijakan kita itu banyak mengalami penyimpangan, moral hazard itu karena datanya keliru, datanya berantakan. Iya, Jadi iya. ada sekelompok orang itu memanfaatkan keberantakan data yang ada itu untuk melakukan manipulasi, untuk melakukan korupsi dan macam-macam. Nah, itu yang akhirnya kami berkesimpulan kita harus beresin data-data ini. Data ini benar tidak? Itu kan sama kan, misalnya data kemiskinan kita itu kan Ya. seringkali jadi manipulasi untuk bantuan sosial dan sebagainya. Nah, itulah dugaan kami sementara ini jangan-jangan data-data haji kita
data jamaah haji kita juga banyak yang nggak benar gitu. Jadi kami ingin lihat dulu ya. Tentu ini bukan tuduhan tapi ya asumsi sementara. Nah, kami akan mulai telusuri data-data tersebut. Baik, Bang Daniel, terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan dengan lembaga yang baru ini pelayanan haji akan semakin baik lagi dan Sama-sama. kepuasan ya, tingkat kepuasan jamaah Mohon doanya Mas Yudi. semakin baik lagi. Terima kasih pendengar dan netizen. Demikian tadi perbincangan saya dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak yang sekarang menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia. Sampai jumpa pada episode yang lain. Saya Swiryo. Salam.